Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Putri Hanifah, kelas A semester 2, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, NPM 2011030416, mata kuliah Qiraat Al-Quran. Saya akan menjelaskan macam-macam wakaf. Macam-macam wakaf. Wakaf terdiri dari 4 macam wakaf, yaitu yang pertama wakaf ta'am, yaitu wakaf pada kalimat yang tidak ada lagi kaitannya dengan kalimat atau ayat sesudahnya maupun sebelumnya, baik secara lafaz maupun secara makna. Wakaf ta'am biasanya terjadi pada akhir ayat atau akhir kisah. Dengan demikian, lanjutan ayatnya pun menjelaskan suatu keterangan atau kisah yang baru yang tidak lagi berkaitan secara lafaz maupun secara makna. Merupakan hal yang baik sekali atau sempurna apabila seorang qori memilih untuk berhenti pada wakaf ta'am. Karena secara bahasa, ta'am artinya sempurna. Seperti contoh, seorang qori berhenti pada akhir ayat berikut ini. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Al-Baqarah ayat 5. Ayat ini merupakan akhir dari suatu perjalanan orang-orang yang bertakwa, sedangkan ayat selanjutnya tidak ada lagi kaitannya dengan ayat tersebut, baik dari segi lafaz maupun makna, karena ayat selanjutnya menceritakan tentang perihal orang-orang kafir. Yang kedua, wakaf kafi, yaitu wakaf pada kalimat yang tidak berkaitan dengan kalimat sesudahnya dan sebelumnya dari segi lafaznya, tetapi berkaitan dari segi maknanya saja. Seperti contoh, seorang qori berhenti pada akhir ayat berikut ini. Am lam tunzirhum la yu'minun. Al-Baqarah ayat 6. Kafi secara bahasa artinya cukup. Jadi, apabila berhenti pada ayat tersebut, dianggap sudah cukup memadai dari segi lafaz. Namun, dari segi makna atau keterangan yang ditampilkan ayat tersebut masih berkaitan dengan ayat selanjutnya, yaitu ayat Qatamallahu ala qulubihim. Al-Baqarah ayat 7. Karena kedua ayat ini sama-sama menceritakan tentang perihal orang-orang kafir. Yang ketiga, wakaf hasan, yaitu wakaf pada kalimat yang masih ada kaitannya dengan kalimat yang sesudahnya atau kalimat sebelumnya, berkaitan dari segi lafaznya dengan syarat telah sempurna susunan kalimatnya. Seperti contoh berhenti pada lafaz Alhamdulillahi Al-Fatihah ayat 2. Dilihat dari segi susunan kalimatnya, wakaf di sana telah sempurna, tetapi dari segi lafaz masih ada kaitannya dengan lafaz selanjutnya, Rabbil Alamin. Karena kedudukannya merupakan sifat dari lafaz lillahi. Secara bahasa, hasan berarti baik. Jadi, wakaf hasan adalah wakaf pada lafaz yang dipandang baik. Akan tetapi, tidak baik apabila memulai bacaan dari lafaz sesudahnya, karena masih ada kaitan dengan lafaz yang sebelumnya. Yang keempat, wakaf qobi'i, yaitu wakaf pada kalimat yang memberikan makna tidak baik atau tidak berfaedah, karena susunan kalimatnya tidak sempurna, serta masih berkaitan dengan kalimat sesudahnya maupun sebelumnya, baik dari segi lafaz maupun makna. Seperti contoh berhenti pada lafaz bismi dari lafaz bismillahi. Kedua lafaz ini tidak bisa dipisahkan karena lafaz yang pertama kedudukannya sebagai mudhof, sedangkan lafaz yang selanjutnya menjadi mudhof ilaihi. Dua lafaz ini tidak bisa dipisah atau satu sama lain. Atau seperti berhenti pada lafaz alhamdu dari lafaz lillahi. Lafaz yang pertama kedudukannya sebagai mubtada, sedangkan lafaz selanjutnya sebagai khobar. Maka kedua lafaz ini pun tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya disebut wakaf qobi'i. Secara bahasa, qobi'i berarti buruk. Jadi dianggap buruk apabila berhenti pada lafaz-lafaz tadi.
karena akan menyebabkan munculnya kerancuan dari segi tata bahasa Arab atau ilmu nahu, terutama yang menyangkut permasalahan i'rab dan kedudukan kalimat, termasuk dari segi maknanya. Waqaf qabi'i akan menimbulkan makna yang sulit untuk dipahami ataupun bisa dipahami tapi maknanya menjadi bertentangan karena sulit diketahui kepada apa atau siapa lafaz tersebut disandarkan. Seperti contoh berhenti pada lafaz ya ayyuhallazina amanu lataqrabus sholata, An-Nisa ayat 43. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat. Berhenti pada ayat tersebut menimbulkan makna yang bertentangan, karena orang-orang yang beriman dilarang sholat. Dan lafaz selanjutnya lah yang menjelaskan, yaitu lafaz wa antum sukaro. Artinya, ketika kamu dalam keadaan mabuk, jadi dilarang mendekati sholat itu apabila dalam keadaan mabuk. Oleh karenanya, disebut waqaf qabi'i apabila berhenti pada lafaz as-sholah, kecuali dalam keadaan darurat seperti kehabisan nafas, lupa, batuk, dan lain sebagainya. Maka dimaafkan dengan catatan si qori harus mengulanginya dari lafaz sebelumnya. Waqaf seperti ini disebut waqaf idtirori. Sekian penjelasan dari saya tentang macam-macam waqaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.